Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, saya 4 tahun ya, 3 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu saya ini menanam sawo. Jadi ada uang tabungan waktu itu, gak terlalu banyak, cuma sekitaran 2 juta kalau nggak salah ya, 2 juta. Saya belikan bibit sawo. Nah, sekarang sawo-sawonya sudah pada berbuah, sahabat semua. Nah, ini loh. Wah, nih. Ini sawonya sudah pada berbuah. Dari kemarin saya pijit-pijit terus ini. Belum ada yang mateng ya. Ini diduluin sama codot mulu. Tapi nggak apa-apa sahabat semua. Jadi kita ini sudah tumbuh aja udah seneng ya. Jadi pohon sawonya tumbuh aja udah seneng. Apalagi bisa berbuah sahabat semua. Oke. Jadi selain menabung atau bisa dibilang investasi ya. Selain menabung di bidang misalkan properti, tanah dan seterusnya, kita juga bisa menabung bibit-bibit tanaman sahabat semua. Oh ya, saya pernah menonton salah satu video ya dari orang, sepertinya dari wajahnya dari bule ini ya, orang barat atau Eropa. Jadi ada yang unik di situ yang saya pelajari. Dia itu menanam pohonnya itu sangat simpel dengan biaya yang hemat sekali menurut saya ya. Apa maksudnya? Maksudnya ada ya dulunya mungkin orang kantoran, tapi di hatinya masih rindu untuk berkebun. Akhirnya apa yang terjadi? Dia itu membeli bukan langsung bibit, tapi benih sahabat semua. Maksudnya dia membeli biji-biji tanaman buah. Mungkin yang dia beli itu seperti meme sapote, beli bijinya matoa, terus ada sekitaran 100 pohon ya, 100 biji beraneka jenis tanaman buah dia beli. Ya, dengan beli biji kan tidak terlalu mahal. Contohnya misalkan biji matoa paling berapa harganya? Nggak akan Rp1.000, tapi kalau sudah jadi bibit kan itu harganya bisa 50.000, 70.000. Bibit kecil aja sudah sekarang udah 70.000 ya matoa itu. Nah, semenjak saya menonton video itu, saya jadi berpikir ulang ya, kenapa nggak saya lakukan dari dulu gitu ya. Padahal kan di sini banyak sekali pelok-pelok mangga, biji-biji mangga kan banyak dibuangin. Kenapa nggak saya tanam dulu, pungutin, kemudian saya tumbuhkan dulu, baru saya tanam. Kenapa nggak begitu? Atau misalkan saya lempar aja ke kebun, biarkan tumbuh oleh Allah Subhanahu Wa Taala ditumbuhkan. Kenapa nggak seperti itu? Nah, semenjak saat itu saya oke lah, saya akan ikuti. Tapi karena ini mungkin kalau dari biji terlalu terlambat, maka saya langsung menanam dari bibit lah gitu. Akhirnya belilah bibit sekitaran ya 100 pohon atau 70 pohon bibit campur-campur ya. Ada yang bibit ini sawo, ada juga ya mangga, dulu itu campur-campur. Ya ternyata sekarang sudah gede sampai semua. Nih udah gede, udah pada berbuah. Kita seneng. Saya jadi berpikir ulang, kemudian saya juga teringat ya. Oh mungkin yang dia rasakan, ya si bule itu maksudnya. Mungkin yang si bule itu rasakan sama yang seperti saya rasakan sekarang. Melihat pohon sawo ini bisa tumbuh besar ya. Ini selama 2 tahun, 3 tahun ya. Saya kan jarang-jarang juga nengokin. Tapi sekarang kok udah besar gini, udah berbuah juga. Seneng sekali ya. Nah cuman saya ada juga penyesalannya, kenapa nggak banyakin aja dulu menanam pohon buah beraneka jenis misalkan. Mungkin sekarang kita sudah bisa melihat plasma atau hutan buah, hutan atau kebun buah yang lengkap. Nah, ini memang ya namanya juga penyesalan tidak datang dari dulu, tapi biasanya datang
belakangan. Ya, kemarin juga saya lihat di YouTube itu Pak Ahmad Sofi memberikan tips yang seperti itu. Jadi kalau menemukan biji tanaman, beliau mengatakan di channel YouTube-nya ya, Pak Ahmad Sofi, terima kasih nih, sangat menginspirasi. Caranya dia itu mirip sama si bule itu tadi. Cuman itu ya, saya lihat beliau itu lebih simpel. Artinya, ketika melihat biji tanaman, lempar aja ke kebun. Atau dengan metode yang beliau sarankan itu, biji tanaman dibungkus dulu dengan apa? Dibungkus dengan tanah, dikepal-kepal, dibulat-bulat, lempar lempar ke kebun gitu. Nah, cara yang seperti ini ternyata juga dulu ya, setelah saya tanya-tanya kepada teman saya yang hidup di perbukitan, di pegunungan, ternyata sama sahabat semua ya. Apa samanya dulu katanya ya, orang-orang yang hidupnya di perbukitan itu menanam cabai itu dengan cara dilempar sahabat semua. Jadi ditabur, lempar-lempar sekenanya aja, setumbuhnya aja gitu. Kapan dilemparinya itu? Dilemparnya itu ketika hujan pertama turun. Langsung dilempar-lempar tuh, ditabur benih-benih cabai yang sudah dikumpulkan, benih loh, biji-bijinya gitu. Setelah itu kan beberapa bulan kemudian, setelah itu 3 bulanan ya, cabai-cabai itu mulai berbuah dan mereka mulai panen itu. Mereka tidak memupuk, tidak menyirami, biarkan aja ya, tapi tetap menghasilkan. Artinya kalau dari sini ya, spirit menanam itu harus kita lestarikan. Tentu saja tidak cukup dengan menanam, kita juga harus merawat, apalagi kita sebagai pekebun dan pembudidaya tanaman. Nah, oke, saya hanya berbagi kebahagiaan hari ini. Saya tidak bahas-bahas soal keuntungan apa gitu ya, ratusan juta dari sawo, enggak lah ya. Nanti kalau masalah itu bisa dicek ke kebun sawo. Di sini ada Kampung Cipakis namanya, tepatnya di Desa Cidamar, Kampung Cipakis, Desa Cidamar, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur. Atau Anda silahkan datang ke Sukatali di Kabupaten Sumedang, pasti Anda akan menemukan jawabannya. Berapa keuntungan para pekebun sawo di daerah tersebut? Ya, kalau masih penasaran, ayo datang ke Sukatali. Oke sahabat semua, ayo tanam apapun yang punya potensi ekonomi. Yang menanam itu menyenangkan, menyehatkan. Banyak sahabat gara-gara kita hobi menanam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.